yang bersuka cita pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kita sama-sama datang kepada Tuhan hari ini. Pagi hari ini kita bawa hati kita untuk terus kita menyembah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita doa sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami percaya semua bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau, masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau mengalami kekuatan yang terus Tuhan alirkan dalam hidup kami, yang akan terus kami bawa dalam setiap kehidupan kami hari demi hari ya Tuhan. Biar hadirat-Mu mencengkram setiap kami, sehingga kami benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya ajak untuk setiap kita mulai mengucap syukur buat kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib Tuhan, kasih-Mu besar. Haleluya. Kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami membutuhkan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih. Kami melihat betapa Tuhan setia dalam hidup kami. Oh haleluya. Oh ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Ku perlu Kau, sama-sama katakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menanti
apapun Tuhan. Kami mau andalkan Engkau di dalam segala perkara. Yesus, haleluya, haleluya. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama kita datang kepada Dia, saudara. Bawa hatimu, terus andalkan Dia dalam segala perkara. Tuhan akan menolong setiap kita. Tangannya akan diulurkan bagi setiap kita untuk menolong, menjamah, menyertai kita dengan sempurna. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya katakan kita sama-sama, saudara. Mari saudara saja katakan dengan segenap hatimu, Yesus, Kau saja yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Benar Tuhan, kami hanya mau andalkan Engkau. Kami tidak mau andalkan kekuatan kami, pengertian kami, tapi kami mau bergantung kepadamu dengan sepenuh hati kami. Terus nyatakan ini, saudaraku. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Amin, amin. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Terus nyatakan,
masing-masing pribadi, saya ajak untuk setiap kita mulai berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, saudaraku, percayalah Tuhan setia. Engkau tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Oleh sebab itu andalkan Dia dalam segala perkara. Mari sama-sama kita doa, saudaraku, pribadi masing-masing mulai berdoa kepada Tuhan. Oh, Engkau yang kami harapkan, Engkau yang kami andalkan. Oh, di hari-hari yang semakin jahat, kami hanya mau bergantung kepada Tuhan sebagai sumber dalam hidup kami. Oh, haleluya. Alami hadiratnya, saudara. Alami jamaah Dia yang menguatkan setiap kita pagi ini. Oh, angkat tangan kita semua. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi sambil taruh tanganmu di dada, katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun, melebihi apapun juga, yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada yang lain. Oh, kedua belah tangan kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Yes, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidupnya. Yes.
percaya Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, orang-orang yang mengalami kemenangan dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mau terus mengiring Tuhan, amin. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Boleh tepuk tangan sama-sama saudaraku, come on. Apapun keadaan kita mau terus mengiring Tuhan. Haleluya. Hey. Kita sama-sama nyanyikan ini saudaraku dengan iman percaya kita. Katakan. Meskipun musuh di depanku rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di sisiku, berlasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hey. Lebih lagi saudaraku, katakan meskipun musuh di depanku rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Amin. Angkat tangan kita sama-sama. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yang percaya katakan amin. Dia keselamatan bagi kita, katakan yeah. Haleluya. Sama-sama katakan, come on. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Come on. Kaulah kuatku, kebanggaan. Yeah. Yeah. Boleh sambil lompat sama-sama dengan iman percaya. Katakan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah. Oh, kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku.
Lebih lagi bagi Tuhan Yesus, sebab Dia sumber kekuatan bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Kita nyanyi sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Amin. Katakan. Biar bumi akan berlalu, yes, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Lambaikan tangan kita. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sorakan amin. Haleluya. Hey. Lebih lagi saudaraku, katakan dengan iman. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit bergoncang, matahari tak bersinar. Ingat janjinya, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sorakan amin. Haleluya. Hey. Hey, oh. Come on. Hey, oh. Sorakan. Hey, oh. Hey, oh. Come on. Shalalalalala. Gini dong. Aku cinta Yesus. Come on. Yes. Saudara saja katakan. Shalalalala. Aku mencintai Tuhan. Amin. Lagi saudara saja katakan. Shalalalala. Tuhan mengasihi engkau saudaraku. Haleluya. Responi kasihnya katakan. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya.
kiri, cintai Tuhan lebih lagi. Tuhan mengasihimu saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Wow. Puji Tuhan. Kita sama-sama membawa persembahan kita. Ada 2 kali persembahan hari ini. Nanti setelah firman ada lagi persembahan syukur. Dan sekarang kita akan bawa persembahan diakonia. Kita doa sama-sama. Tuhan Kau baik, terima kasih buat penyertaan, buat pembelaan Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami dengan penuh sukacita. Oleh karena Tuhan terus memberkati kami dengan limpah. Terpuji namamu Tuhan, kami bawa dengan penuh sukacita persembahan ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat memberi. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bersama-sama kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, haleluya, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita berikan sorak-sorai. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang dahsyat, yang perkasa, yang ajaib. Tidak ada Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena itu di tempat ini kami boleh bersorak-sorai, memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Karena memang Kaulah yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Kami percaya pada saat Kau diagungkan di tempat ini, hadirat-Mu boleh melawat menjamah kami. Yang lemah sedang dikuatkan, yang susah sedang dihibur, yang terikat sedang dibebaskan. Engkau sedang memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberkati setiap kami. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Katakan haleluya. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami. Kami tahu firman Tuhan akan menuntun kami menjadi umat yang semakin dewasa.
Firman Tuhan akan memberikan pengertian-pengertian yang baru, bahkan jawaban di dalam setiap masalah persoalan kami. Karena Tuhan urapi kami dengan urapan yang baru, urapi hamba-Mu yang tanah liat ini, supaya apapun yang boleh hamba sampaikan, semuanya adalah isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silahkan duduk saudara. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera buat semuanya. Senang sekali saya bersama dengan jemaat GBI Lembang yang saya lihat wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Coba lihat kiri kanan, wajahmu penuh kemuliaan Tuhan. Biasanya yang susah suruh berpandangan tuh suami istri. Udah setiap hari Pak, tapi jangan bilang udah bosan ya. Nanti pasangan saudara di rumah akan marah. Setiap kita pada saat ini pasti merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh diangkat tangannya. Boleh berikan tepuk tangan sekali bagi Tuhan. Tepuk tangannya bisa lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya. Saudara, senang sekali saya kembali boleh dipercaya menyampaikan isi hati Tuhan. Saya ingat rasanya bulan Oktober ya terakhir saya melayani di tempat ini. Saya mungkin menyampaikan bahwa tahun depan kalau saya boleh melayani di tempat ini, saya jadi orang kuat. Kenapa? Karena waktu tahun yang lalu usia saya 79 tahun. Sekarang sudah menginjak 80 tahun. Jadi disebut orang kuat kata Musa. Ada di antara saudara yang usia di atas 80 tahun, boleh diangkat tangannya? Oh enggak ada ya? Enggak ada yang ngaku. Yang 80 tahun adalah orang yang kuat. Saya bersyukur atas kasih anugerah Tuhan. Usia saya sudah menginjak 80 tahun dan saya di dalam keadaan yang sehat walafiat. Kalau dihitung dari mulai COVID, rasanya bisa dihitung sama jari. Saya mengalami penyakit flu. Jangan penyakit yang berat lah ya. Penyakit flu aja udah jarang saudara ya. Dan saya percaya itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara, setiap kita pasti ingin diberikan umur yang panjang. Oh nggak ada yang amin kok. Kalau pengen pendek nanti saya doain. Semua pengen umur yang panjang. Tapi Pak, bukan sekedar umur panjang, tapi juga harus sehat. Siapa yang ingin umur panjang dan sehat, angkat tangan. Wah, semua juga pasti angkat tangan. Tapi ada satu lagi saudara ya. Kalau saya sekarang usia 80, saya di dalam keadaan yang sehat, tetapi saya tetap butuh di dalam kehidupan saya sehari-hari. Ada banyak orang yang suka mengatakan, kalau bisa nanti kalau kita sudah lanjut usia, jangan nyusahin anak. Betul ya Pak Denny ya. Pak Denny sama saya suka juga ngobrol sama Ibu Minglan ya. Kalau bisa nanti kita tua, kita jangan nyusahin anak. Pasti ini adalah doa dari semua kita yang hadir ya. Boleh dikasih umur panjang, boleh dikasih kesehatan, tapi juga harus punya uang. Amin. Ini yang gak amin pasti gak yakin ya. Bisa entunya. Saudara, kita harus umur panjang, sehat, juga harus memiliki berkat. Dan saya bersyukur saudara, kalau saya bisa menyampaikan dalam usia saya yang ke-80 sehat, juga Tuhan memberkati saya. Kenapa saudara? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menyediakan setiap kebutuhan kita. Nyanyian yang tadi disampaikan melalui worship leader adalah nyanyian yang menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Karena itu pada pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema kita adalah ciptaan yang baru. Coba kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17.
Mungkin ayat ini bukan ayat yang nggak biasa ya, ayat yang tidak asing lagi. Tapi pada pagi ini kita kembali akan menyimak dan merenungkan ayat ini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Jadi 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap kita suka sama barang yang baru. Betul saudara ya? Ada cerita orang jatuh miskin gara-gara punya rumah baru. Oh, kok aneh ya? Gara-gara orang punya rumah baru jadi jatuh miskin. Pada saat dia memiliki rumah yang baru, ternyata perabotan yang lama tuh jadi nggak pantas. Masa rumahnya baru, kursinya yang lama, mejanya yang lama. Udah ngisi ruang tamu, kita lihat juga di tempat tidur sama juga, pengen baru lagi. Sampai gordennya juga pengen diganti. Gak terasa ya, kalau dia menghabiskan banyak uang gara-gara untuk melengkapi, gara-gara ingin sesuatu yang baru. Tapi itu ada hal yang logis, setiap kita punya motor yang lama pengen ganti yang baru. Punya mobil yang lama pengen juga ganti yang baru. Malahan sekarang lagi tren banyak pria-pria pengen punya istri yang baru. Ada satu laki-laki datang sama saya, doakan saya ya, saya lagi cari istri. Karena istri saya yang lama udah meninggal, jadi sekarang cari istri lagi. Usia saya udah 69 tahun masih pengen punya istri baru. Doakan saya udah 3 kali bertemu dengan wanita tapi nggak cocok. Ini wanita yang keempat. Luar biasa ya. Kok laku ya? Ternyata memang dia seorang yang memiliki penghasilan yang baik. Itu wanita yang ketiga, ternyata wanita materialistis, banyak ngabisin duit, entah udah berapa puluh juta saya keluarkan uang buat dia. Sekarang saya cari lagi yang keempat. Itu adalah hal yang logis. Semua ingin sesuatu yang baru. Tetapi berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa pada saat kita lahir baru melalui baptisan air dan baptisan Roh Kudus, kita adalah ciptaan yang baru. Dengan apa yang kita lakukan melalui baptisan air, masuk ke dalam air, basah seluruhnya, nggak cukup sampai leher, nggak cukup sampai hidung, nggak cukup sampai mata, tapi sampai rambut basah semua. Sebagai simbol itu adalah kehidupan yang lama sudah berlalu, kemudian keluar dengan ciptaan yang baru. Berapa banyak di antara kita yang menyadari pada saat kita terima baptisan, kita sudah berubah status dari yang lama kepada sesuatu yang baru. Kalau kita beli mobil, saudara, kita nggak pernah tahu bahwa mobil ini sebetulnya diciptakan dari barang-barang yang lama. Katanya ya sekarang. Sesuatu nggak ada lagi yang dibuang sia-sia, dibuat lagi sesuatu yang baru. Sampai sekarang kan sampah-sampah semua juga bisa dibuat barang yang baru. Itu gambaran seperti setiap kita pada saat kita lahir baru, maka kita adalah ciptaan yang baru, yang lamanya udah nggak kelihatan. Oh Pak, tetap aja kok saya udah dibaptis, kulit saya hitam keluar tetap hitam. Keluar saya, kulit saya tadinya belang-belang keluar tetap belang-belang. Iyalah. Secara jasmani kita adalah tetap yang lama, tetapi secara rohani kita adalah ciptaan yang baru. Baru-baru saja kita merayakan Paskah ya, kita 2 minggu yang lalu. Paskah berbicara tentang mujizat yang kita terima pada saat Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Tanpa pengorbanan darah tidak ada orang yang bisa diselamatkan, karena Paskah berbicara tentang pengorbanan seekor domba yang tidak bercacat dan bernoda.
Dia dikorbankan, darahnya dicurahkan untuk menebus dosa. Dan Yesus sendiri, dia menyediakan diri seperti seekor domba yang tidak bercacat dan menoda. Jadi setiap Paskah itu mengingatkan kepada kita tentang kesempurnaan. Bukan hanya setiap Natal kita merayakan kelahiran Yesus, di mana kita menyanyikan karena demikianlah Allah mengasihi si dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa. Tanpa kematian Yesus dalam Paskah tidak sempurna rencana Allah. Jadi pada Paskah seharusnya kita bisa merasakan pada saat itu adalah sesuatu yang Allah lakukan untuk menyempurnakan apa yang menjadikan janjinya. Pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, maka tandanya yaitu kita masuk dalam baptisan. Saya selalu mengatakan baptisan air dan baptisan Roh Kudus itu merupakan satu kelengkapan. Enggak cukup dengan baptisan air, tapi juga harus dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, kenapa pada saat kita lahir baru melalui baptisan air dan baptisan Roh Kudus kita dikatakan ciptaan yang baru? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Yohanes, ia datang, ya 11-12 ya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya bersama Pak Jajang pernah pergi ke tanah perjanjian Israel. Setiap kita pergi ke Israel pasti kita mengunjungi satu tempat yang namanya Pastor Noster atau Peter Noster, di mana tempat itu berisi dengan ayat yang barusan kita sebut, yang menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dipermuliakannya kiranya nama, dan selanjutnya dan selanjutnya. Yang luar biasa, begitu banyak ayat ini ditulis dalam berbagai macam bahasa. Yang saya sebut luar biasa adalah bahasa Indonesianya bukan hanya bahasa Indonesia. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, dan masih ada bahasa-bahasa yang lain. Ada yang bilang kemungkinan dari Indonesia itu paling banyak ditulis. Ya. Kenapa ditulis demikian banyak? Katanya untuk mengingatkan bahwa setiap kita adalah anak-anak Allah. Dari doa itu adalah doa di mana Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Murid-muridnya bilang sama Yesus, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa sama seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Lalu Yesus mengatakan dengan doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam surga. Jadi Yesus sendiri yang menyatakan setiap kita yang lahir baru melalui baptisan air dan baptisan Roh Kudus, kita adalah ciptaan yang baru karena kita disebut anak-anak Allah. Loh, bapak kita, ibu kita kemana? Apa mati? Enggak. Mereka masih ada karena mereka adalah orang tua jasmani kita. Tapi kita punya orang tua rohani kita, yaitu Bapa yang ada di dalam surga. Jadi pada saat Yesus datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, bangsa Israel, umat pilihan Allah, menolak. Mereka berteriak, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Setiap Paskah kita diingatkan ya. Mungkin juga kadang-kadang kita melihat tayangan bagaimana bangsa Israel menolak kepada Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus datang kepada umat pilihannya.
Tetapi umat pilihannya menolak kepada dia, menyalibkan dia. Kan itu setiap orang yang menerimanya diberikan kuasa jadi anak-anak Allah. Pada saat kita lahir baru melalui baptisan air dan baptisan Roh Kudus, sesungguhnya pada saat itu kita menerimanya menjadi juru selamat kita. Pada saat kita menerima juru selamat kita, maka dia diberikan kuasa jadi anak-anak Allah. Karena itu dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pernahkah di antara saudara yang menyadari pada saat lahir baru saudara sudah berubah status? Bapak kita namanya siapa? Amin. Apakah kita bukan lagi jadi anak Amin? Tetap secara jasmani mereka adalah orang tua kita, bukan berarti kita meninggalkan mereka. Tetapi secara rohani kita menyadari kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, kalau saya tadi ngomong saya bersyukur usia 80 di dalam keadaan sehat dan Tuhan juga memberkati saya. Sehingga kalau saya sampai hari ini tidak mengandalkan anak saya, kalau kita makan bersama saya masih bisa traktir buat mereka ya. Masih bisa ajak anak cucu jalan-jalan. Semuanya karena saya adalah ciptaan yang baru. Karena saya punya Bapa di dalam surga dan saya jadi anak-anak Allah. Kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal pertama ayat pertama sampai dengan 31, sesungguhnya Allah pada saat menciptakan Adam dan Hawa, maka Allah menempatkan diri sebagai Bapa yang baik. Karena Allah menyediakan Taman Eden, karena Allah menyediakan segala kebutuhan mereka. Tidak dikatakan bahwa Adam dan Hawa harus bekerja setiap hari. Allah menempatkan diri sebagai Bapa yang baik. Tetapi kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, maka di sana iblis menipu kepada Adam dan Hawa. Iblis katakan, kalau engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka engkau akan menjadi seperti Allah. Kita semua tahu ceritanya, bagaimana Adam dan Hawa mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat karena mereka ingin menjadi seperti Allah. Saudara, kata-kata menjadi seperti Allah itu sama seperti seorang anak yang kadang-kadang mirip orang tuanya ya. Ada sepasang suami istri, si istrinya putih, si suaminya hitam. Punya anak perempuan, harusnya kayak maminya putih ya, ternyata hitam. Kan gak bisa ya. Si maminya bilang, kamu hitam, bukan anak saya. Ternyata meskipun kulitnya hitam kayak papanya, ada mirip-mirip maminya. Entah hidungnya, entah matanya, atau ngomongnya gitu ya. Kalau ditelepon, halo, loh ini mami ya? Oh bukan, ini anak mami. Jadi yang namanya anak itu ada mirip-mirip kepada orang tuanya, entah papanya, entah mamanya. Jadi kalau kita jadi anak Allah, kita itu seharusnya jadi serupa dengan segambar dengan Allah. Karena itu kalau kita baca, Allah menciptakan Adam dan Hawa adalah serupa dan segambar dengan Allah. Allah menciptakan Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan Allah. Mungkin sebagai seorang anak mungkin kulitnya nggak sama, tapi jalannya mirip-mirip ya, ngomongnya mirip-mirip ya. Oh mungkin juga ada hal-hal yang lainnya yang membuat kelihatannya serupa dan segambar dengan orang tuanya. Itulah Adam dan Hawa. Tetapi kenapa kalau iblis datang mengatakan engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka engkau akan menjadi seperti Allah. Kemudian Adam dan Hawa mengikuti perkataan daripada si iblis, makan buah pengetahuan baik dan jahat. Malahan dikatakan mereka jatuh di dalam dosa. Upah dosa adalah maut, di mana mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Mereka tidak lagi serupa dan segambar dengan Allah, dan mereka tidak lagi disebut anak-anak Allah.
Jadi apa yang menjadikan rencana Allah rusak gara-gara iblis? Pertanyaannya, kenapa Adam dan Hawa mengikuti perkataan iblis? Kenapa mereka makan buah ketahuan baik dan jahat? Padahal firman Tuhan mengatakan Allah menciptakan Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan Allah. Saya menangkap bahwa Adam dan Hawa belum merasakan seperti anak Allah. Sama seperti kita pada saat kita lahir baru. Kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita sudah berubah status, kita disebut jadi anak-anak Allah. Tapi setiap kita belum merasakan seperti anak Allah, itu yang jadikan masalah. Sehingga kita sering mengalami kegagalan di dalam kehidupan ini. Kita sering jatuh bangun di dalam rohani kita. Kita sering merasakan putus asa. Kita sering merasakan lemah. Kita sangat sulit untuk berdoa. Kita sangat sulit berhubungan dengan Allah. Masih banyak lagi hal-hal yang negatif yang kita alami karena kita belum merasakan segambar dan serupa dengan Allah. Pada pagi ini kita belajar firman Tuhan. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang baru sudah datang, yang lama sudah binasa. Siapa yang ada dalam Kristus, hidup lamanya sudah berlalu. Kita masuk dalam kehidupan yang baru. Kita baca dalam Kisah Rasul 3 ayat 21. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus harus tinggal. 2, 3. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi kita bersama-sama merayakan Paskah yang mengingatkan bahwa Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dikubur. Tetapi 3 hari kemudian dia bangkit. Saya udah belasan kali pergi ke Israel. Waktu bersama dengan Pak Jajang, mungkin Pak Jajang ingat kita mengunjungi kuburan Tuhan Yesus. Ya. Kalau Pak Jajang lihat kan yang mau masuk ke kuburan Yesus banyak ya, antri. Apalagi kalau lagi musim peziarah datang, saudara, itu bukan lagi puluhan orang, mungkin ratusan orang ngantri. Tapi sabar semuanya ya, sabar ingin lihat kuburan Tuhan Yesus. Terus terang saya nggak ikut-ikutan ngantri masuk ke kuburan Yesus, saudara. Kenapa? Karena di kuburan Yesus nggak ada Tuhan Yesus. Yang ada di sana ditaruh kain lampin, bekas kain waktu Yesus dikuburkan. Jadi lucu ya, orang ngantri panjang gitu masuk ke kuburan Yesus. Orang kalau udah dari sana, tadi lihat apa? Nggak ada apa-apa ya. Ya iya, kenapa kamu ngantri panjang-panjang? Ya pengen tahu juga Pak. Padahal udah dikasih tahu ya di Alkitab bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi waktu saudara-saudara Yesus ya datang ke kuburan Yesus, lihat kuburannya kosong. Lalu mereka menangis kan ya, ada orang yang curi mayat Yesus. Lalu malaikat mengatakan, mengapa kalian mencari orang yang hidup di antara orang yang mati? Gitu. Kan udah ada firman-Nya bahwa Yesus akan bangkit dalam hari yang ketiga. Tapi mereka nggak percaya. Mereka cari Yesus yang sudah mati. Nggak ada, karena dia sudah bangkit. Tanpa kebangkitan Yesus, kita tidak disebut jadi ciptaan yang baru. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Saudara, pemulihan itu saya selalu ingatkan dalam bahasa aslinya apokatastasis, bahasa Ibrani ya. Artinya kembali ke bentuk semula. Kembali ke bentuk semula.
Jadi kalau speaker ini dijatuhkan hancur, kalau apokatastasis pemulihan itu dikembalikan seperti semula. Itu nggak bisa saudara ya, kalau udah hancur ya. Tapi kita berbicara ini sesuatu ciptaan yang baru, di mana barang-barang yang sudah hancur ini kembali diproses, dihancurkan, kemudian bisa kembali dibuat speaker yang baru. Ya, itu dikatakan adalah ciptaan yang baru. Nah saudara, setiap kita pada saat ini sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Kan sering juga ya orang yang meninggal katanya, dia sudah selesai, sekarang dia ada di dalam surga. Saudara, tapi Alkitab katakan dia sebetulnya sedang beristirahat ya, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi orang-orang yang mati di dalam Yesus, dia akan dibangkitkan nanti bersama-sama masuk ke dalam surga. Itu yang dikatakan Alkitab. Nah sekarang Yesus ada di dalam surga, dia akan tetap tinggal di dalam surga sampai pemulihan segala sesuatu. Pemulihan berbicara kembali ke bentuk semula. Pemulihan berbicara orang yang tadinya sehat jadi sakit, sehat lagi gitu ya. Itu bicara pemulihan. Kalau saya berikan contoh, saya pernah otot Achilles saya putus. Otot Achilles adalah otot yang di belakang mata kaki. Saya waktu main badminton kurang pemanasan, tiba-tiba saya rasakan otot saya terganggu dan nggak punya kekuatan untuk jalan ya. Tapi nggak sakit saudara, karena otot ya, beda dengan tulang ya. Kalau tulang yang sakit kita, tulang yang patah kita merasakan sakit. Kalau otot enggak saudara. Nah pada saat itu ototnya harus disambung kembali. Yang namanya otot saudara, dipijat sedikit juga udah sakit ya. Coba saudara tangannya yang ada ototnya dipijat ya, pasti kesakitan. Apalagi kalau sampai putus saudara. Jadi tentu itu membuat saya menderita. Berapa bulan nggak bisa jalan. Kemudian operasi, pulih lagi saudara. Lalu si dokter bilang apa? Bapak sekarang udah sembuh, Bapak nggak usah takut main lagi badminton, saudara. Banyak orang berpikir udah putus otot Achilles ini, ya udah selesai. Enggak, saudara. Bahkan dokter mengatakan Susi Susanti udah jadi juara bulu tangkis, dia juga sama ngalamin putus otot Achilles. Setelah dia dioperasi masih bisa jadi juara. Kalau saya meraba otot saya yang dioperasi ini, saudara, lebih besar daripada yang kanan. Jadi waktu nyambung itu bertumbuh demikian rupa jadi lebih kuat daripada yang kanan. Jadi saya berbicara mengenai pemulihan ini adalah sesuatu yang berbeda ya. Bukan hanya sekedar kembali ke bentuk semula, tetapi kembali ke bentuk semula yang disempurnakan. Nah saudara, pemulihan adalah kebutuhan setiap kita. Ingin dipulihkan di dalam kesakitan, ingin dipulihkan di dalam masalah rumah tangga, ingin dipulihkan di dalam masalah ekonomi. Tetapi saya menangkap pemulihan di dalam Kisah Rasul 3:21 itu adalah pemulihan yang sempurna. Sesuatu yang tadinya baik kemudian menjadi rusak, dikembalikan menjadi baik. Apa kira-kira? Yaitu manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah karena telah jatuh di dalam dosa. Mereka yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, karena mereka jatuh di dalam dosa, maka mereka kehilangan hak menjadi anak Allah. Yesus harus mati di atas kayu salib, kemudian bangkit dan dia tinggal di dalam surga sampai hari ini, sampai pemulihan segala sesuatu. Apa yang dipulihkan? Yaitu setiap manusia yang telah kehilangan hak menjadi anak Allah, serupa dan segambar dengan Allah, itu akan dikembalikan. Saudara akan terkejut kalau hari ini baru sadar bahwa saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saudara disebut anak-anak Allah.
Kalau anak saya butuh sesuatu, saudara, dia pasti datang kepada saya. Karena saya bapaknya. Dia nggak datang ke tetangga. Dia nggak datang ke orang lain, datang ke bapaknya. Dan sebagai seorang bapak, dia akan berusaha memenuhi apa yang menjadikan kebutuhan anaknya. Bukankah kita seperti cerita dalam Lukas 15, cerita anak yang terhilang? Bapaknya kaya, minta warisan, lalu dia habiskan warisannya. Pada saat dia menjadi orang miskin, mau makan gak ada makanan. Bahkan dia melihat makanan babi, dia lapar, pengen makan makanan babi. Gak ada orang yang memberikannya, luar biasa saudara ya. Pada saat itu dia baru sadar bapaknya orang kaya. Tapi dia takut karena dia sudah berdosa, sudah meninggalkan bapaknya. Bapaknya kaya, entah berapa lama dia terhilang, dia nggak berani kembali kepada bapaknya. Tapi Alkitab ceritakan pada saatnya dia kembali kepada bapaknya. Ternyata dari jauh dia melihat bapaknya ada di depan rumahnya. Rupanya bapak ini sedang menunggu dia, kapan anak saya akan kembali, kapan anak saya akan bertobat, anak saya yang terhilang akan kembali. Waktu anak terhilang ini datang, anak bungsu, bapaknya memeluk dia. Anaknya bilang, "Bapak, aku telah berdosa kepada Allah dan kepada Bapak. Jadikanlah aku salah seorang karyawanmu." Rasanya nggak pantas ya, rasanya nggak. Bukankah kita juga sering merasakan ada hal yang sama pada saat kita melakukan dosa, pada saat kita melanggar perintah Tuhan? Bukankah kita juga kadang-kadang sulit berdoa sama Tuhan? Apakah kita layak? Apakah kita masih dibenarkan untuk datang sama Tuhan sehingga kita sangat sulit untuk berdoa? Padahal Bapa kita di dalam surga menantikan setiap kita. Asal kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Maka Ia akan melepaskan kita dari segala kejahatan dan akan mengampuni segala dosa kita. Pada pagi ini saya ingin mengingatkan kepada saudara, apapun yang menjadikan masalah persoalan kita, mungkin Tuhan mengizinkan, ya, karena dalam Yeremia 29:11 katakan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, akan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang penuh dengan harapan itu ada sesuatu yang menjadikan kebutuhan kita. Banyak harapan dalam kehidupan kita. Dan Allah tidak merencanakan kecelakaan. Jangan sampai berpikir, oh ini adalah rancangan Allah saya jadi miskin, rancangan Allah saya jadi sakit. Nggak ada ayatnya. Tapi mungkin Allah mengizinkan supaya kita bertobat, supaya kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama hidup di dalam kegagalan, yang lama hidup di dalam ketidakberhasilan, yang lama hidup di dalam kekecewaan, kecewa sama manusia, yang membuat juga kadang-kadang bisa kecewa sama Tuhan. Kita adalah ciptaan yang baru. Yesus harus ada di dalam surga sampai pemulihan segala sesuatu, apokatastasis, yaitu setiap kita dikembalikan jadi anak-anak Allah. Karena itu kita sama-sama baca 2 Korintus 5:17, kita adalah ciptaan yang baru. Sama seperti saya, otot Achillesnya putus, dioperasi, seolah-olah ini otot jadi otot yang baru. Beda ya sama yang kanan ya, yang kiri ini lebih gede, ternyata lebih kuat. Jadi apa yang dipulihkan itu adalah sesuatu yang lebih sempurna. Coba kita baca saudara di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Saya mengundang imam musik. 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, kita baca sama-sama. Tetapi seperti ada tertulis 2, 3, seperti apa yang tidak pernah dilihat oleh mata
dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah. Karena kita adalah ciptaan yang baru. Kadang-kadang kan bisa entenya, mungkin enggak ya? Kadang-kadang di antara kita, oh dia berhasil karena dia sarjana, saya hanya lulusan SMA. Saudara, kadang-kadang saya berpikir ya, saya kan adalah salah seorang yang Tuhan pakai di gereja ini untuk mengajar, untuk berkhotbah ya, untuk mengadakan healing open camp gitu. Banyak orang yang nggak tahu bahwa saya hanya lulusan SMA. Saya mendampingi pembicara-pembicara yang mereka ngomongnya casis-cus pakai bahasa Inggris. Bahkan saya harus mengajar orang-orang Vietnam, orang-orang dari Taiwan, orang-orang dari China. Tuhan izinkan di dalam kegagalan dalam melatar belakang pendidikan saya, Tuhan bisa pakai. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di hati kita, Tuhan sediakan bagi setiap kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Tuhan izinkan saya diberkati. Saya punya apartemen, saya punya rumah, saya punya kendaraan. Saya katakan sama anak saya, papi ini udah usia 80. Sebentar lagi papi dipanggil sama Tuhan. Semuanya ini adalah milik kamu. Bahkan sebelum papi mati, kamu bisa gunakan tuh bebas. Apapun yang menjadi milik papi, milik kamu. Saya sebagai manusia bisa melakukan itu kepada anak saya. Apalagi Allah kita di dalam surga. Tepuk tangannya kurang meriah. Tepuk tangannya kurang meyakinkan. Mari kita bangkit berdiri. Tadi saya katakan wajah saudara penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seperti nggak ada masalah, seperti nggak ada persoalan. Wajahnya wajah malaikat. Semuanya kelihatannya baik-baik saja. Tapi kadang-kadang kita pembicara tertipu dengan wajah jemaat. Kelihatannya semuanya nggak ada masalah. Padahal mungkin hari ini saudara sedang punya masalah. Saya suka mengatakan bahwa masalah adalah jalan untuk kita melihat mujizat terjadi. Siapa yang ingin dapat mujizat, angkat tangan. Siapa yang ingin dapat goncangan, angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan dong. Tapi mujizatnya mau. Padahal mujizat dengan masalah, goncangan, itu korelasinya harus bersama. Orang yang butuh mujizat bukan karena dia sakit perut, karena makan combro, bukan karena influenza, tapi mungkin tiba-tiba dokter mengatakan Anda kena cancer, bahasa Sunda nama kanker. Orang Sunda suka bilang nggak apa-apa karena kanker itu kantong kering. Oh bukan ini kanker stadium 4. Baru pada saat itu kita butuh mujizat. Amin. Ada goncangan-goncangan kita alami yang dimana kita merasakan gak mampu lagi menanggungnya. Hari ini kita tahu kita adalah ciptaan yang baru. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau saya sebagai manusia bisa memenuhi apa yang menjadikan kebutuhan anak saya, apalagi Allah kita di dalam surga. Dia pasti mampu. Dia pasti mampu. Kita datang sama Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ada dalam pergumulan. Apa saja pergumulan saudara, mungkin dalam rumah tangga, dalam ekonomi, mungkin juga dalam pelayanan. Kita mau datang sama Dia. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan
kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Katakan sekali lagi, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, curahkanlah mujizat di tempat ini. Jamah kami, lawan kami, sembuhkan kami. Beratata selama-lama-lama-lama, beratata selama-lama-lama-lama, mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang, mujizat terjadi di tempat ini, mujizat terjadi di tempat ini. Mari bersama-sama sembah Dia. Angkat suaramu, angkat rohmu, angkat jiwamu, datang sama Tuhan. Saudara yang bisa berbahasa roh, boleh berkata-kata dalam bahasa roh. Ada di antara saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu, angkat jiwamu, angkat rohmu, datang sama Tuhan. Saat ini terima kuasa Tuhan, terima mujizat, terima kesembuhan, terima pemulihan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima berkat dalam nama Yesus. Terus mengalir kudus. Silabalabalaba, Yesus mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara sudah memiliki Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah kuasa. Tetapi kita sering lupa karena kita memiliki Roh Kudus. Saat ini Roh Kudus ini harus dibakar kembali. Karena itu setiap kita harus terima pengurapan yang baru. Pengurapan Roh Kudus adalah pemberdayaan. Pengurapan Roh Kudus adalah kuasa. Pengurapan Roh Kudus adalah terobosan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru, kesembuhan yang baru, pemulihan yang baru, berkat yang baru. Yang ingin terima pengurapan yang baru, mulai berbicara dalam bahasa roh.
rasakan kehadiran-Mu. Curahkan bagi kami, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh terus mengajar setiap kami Tuhan. Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan masih ada mujizat, dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap hidup kami. Terpuji nama-Mu. Kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus memampukan setiap kami sehingga kami terus berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami diberkati di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin.